Halo desainer pinter. Ternyata ngeluangin waktu buat bikin konten tuh agak-agak susah ya. Kemarin udah lama nggak ngonten lagi. Jadi kalau saya karena masih kecil YouTube-nya, jadi tiap minggu at least take lah 2 konten untuk minggu depannya. Tapi kemarin karena kesibukan satu dengan yang lainnya dan editornya juga kemarin juga nggak bisa, jadi ya agak-agak lama gitu. Walaupun nggak ada yang peduli juga sih. Saya bakal bahas satu hal yang menarik banget, salah satu data dari WEF sebenarnya. Tapi karena kemarin saya habis nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan, jadi terinspirasi bahwa kayaknya juga sama ya, kedepannya satu pekerjaan tuh bisa pakai 7 skill gitu. Oke, nah kita nggak ngebahas satu hal yang lagi trending, tapi dan nggak bikin nakut-nakutin juga ya. Tapi kita mau ngebahas pure fakta dari data yang sudah disajikan. Jadi ini depan saya ada layar, nanti akan nengok ke sini buat buat lihat datanya gitu ya. Oke, yuk kita bahas. Jadi WEF itu adalah World Economic Forum, itu ngeluarin satu data gitu ya, yang judulnya adalah The Future Jobs Report 2025. Kalau kalian baca datanya, itu bagus buat kalian sendiri, apalagi buat kalian yang lagi nyari kerja atau lagi ngembangin skill, kira-kira skill apa yang dibutuhkan gitu. Nah, ada beberapa skill yang akan saya bahas di sini sih, dan terutama karena ini juga keresahan desainer ya, di masa depan mereka akan tersaingi sama AI atau enggak gitu ya. Dan keresahan orang-orang pada umumnya juga karena ada AI yang semakin berkembang. Apalagi terakhir itu ada AI dari China namanya DeepSeek yang dia hampir menggoyangkan ChatGPT sama Gemini gitu dari Google. Konon katanya, apakah ini infonya valid atau enggak saya nggak tahu, ini sudah disclaimer di awal. Kalau kedepannya secara konsep sebenarnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang monoton, pekerjaan-pekerjaan yang tanpa berpikir dalam tanda kutip itu akan tersingkirkan. Kayak kasir mungkin, kayak tukang sapu, maybe bisa jadi digantikan robot dan lain sebagainya. Kalau desainer, nah apakah desainer juga salah satu hal yang monoton dan bisa digantikan sama AI? Ada bau-baunya ya sebenarnya ya. Tapi ini tipe desainer yang sebenarnya bukan strategi. Oke, ngomongin tentang desainer, tentang visual, kita akan nge-trace dari awalnya dulu ya. Ini untuk ngebangun konsep kita semua tentang bahwa desain grafis it's basically the same thing, tapi kita hanya evolving with the tools aja. Kita hanya move on dengan tools yang kita pakai gitu. Tapi konsepnya basically the same gitu ya. Jadi dulu awal-awal desain grafis itu sudah ada ya. Kalau yang saya pelajarin di kampus itu sejarah desain grafis itu awalnya digambar oleh manusia purba di gua. Jadi kalau kalian tahu di gua-gua itu ada banyak gambar-gambar kayak hewan, kayak kerbau dan lain sebagainya, itu mereka disebutnya juga graphic design basically. Secara prinsip itu adalah graphic design dan digambar oleh manusia yang bahkan belum ngerti tulisan gitu ya. Berkembangnya waktu mereka menemukan bahasa, mereka bisa berbincang-bincang bahasa. Nah, bahasa itu pun juga adalah salah satu desain grafis basically. Karena visual bisa dilihat dan mereka didesain per hurufnya. Mereka didesain memiliki makna, sama prinsipnya. Kalau kita lihat ada di Mesir kuno ada hieroglif namanya, hieroglif. Terus ada di suku Maya juga. Apakah sama namanya hieroglif? I don't know, karena saya bukan ahli bahasa. Tapi ada simbol-simbol tertentu di suku Maya yang dia menyiratkan arti tertentu juga. Banyak juga ya di Jawa misalkan itu ada juga huruf aksara kuno. Bahkan China itu juga huruf Mandarinnya juga merupakan simbol sebenarnya. Nah, sampai ke modern terciptalah yang namanya A, B, C, D, E, F, G atau yang kita kenal namanya alfabet. Nah, itu juga yang kita sebut sebagai visual design basically ya. Karena ada yang namanya font designer dan lain sebagainya kan. Jadi itu secara visual bisa dilihat ada maknanya, bisa dipakai juga fungsional. So, it's a graphic design basically. Gitu. Karena udah masuk ke modern, di abad-abad awal Eropa itu kalau kita mau nyebarin brosur, kita mau nyebarin informasi, kita gambar satu persatu kita gambar dan lain sebagainya, karena belum ada teknologi kan yang untuk memperbanyak. Baru keluarlah yang namanya adalah mesin cetak litograf. Baru orang bisa ngecap gitu, ngecap gambarnya sehingga bisa diproduksi massal, nggak perlu gambar satu-satu per kertasnya. Setelah itu nanti ada offset printing. Offset itu yang printnya banyak, lebih modern lagi keluar PC, lebih modern lagi keluar internet, lebih modern lagi nanti keluar generatif AI. Sebelum generatif itu ada cloud
sama mobile, yaitu Canva dan lain sebagainya, itu cloud dan mobile, lalu keluar generative AI yang sekarang. Basically the same, semuanya hanya memproduksi gambar. Tugasnya, mesin-mesinnya itu, alat-alatnya. Kalau zaman dulu manusia purba itu kan pakai batu, pakai I don't know, mungkin darah hewan mungkin untuk menggambar. Kalau sekarang kita pakai AI, pakai chip komputer, pakai server dan lain sebagainya. Basically the same, kita memproduksi gambar, right? Yang bekerja juga manusianya, gitu. Nah, selama rentang waktu itu keluar aliran-aliran tertentu, kayak misalkan ada realism, terus ada dadaism dan lain sebagainya. Ada banyak banget, bahkan di Indonesia ada yang menghasilkan satu style khusus, yaitu namanya Weda dari Bali. Dia menciptakan yang namanya Wepap, yaitu Weda's Pop Art Portrait. Itu ciptaan orang Indonesia, kita harus bangga juga ya. Nah, basically seperti itu. Desain grafis hanya berevolusi dari toolsnya, dan style-stylenya juga berevolusi gitu. Tapi konfrontasinya adalah di era sekarang itu desainer dibayar murah. Kenapa? Karena ada banyak banget yang tidak bisa selling desainnya. Oke? Nggak bisa selling desainnya, atau dari sisi customernya juga dia tidak teredukasi bahwa desain bisa bekerja apa sih kehidupan saya atau ke perusahaan saya gitu. Sehingga mereka tidak memberi value lebih ke desainer-desainer gitu. Ditambah lagi tadi saya udah bilang ada masuknya Canva, yaitu era cloud and mobile. Jadi Canva udah masuk sehingga orang-orang tuh bisa pakai Canva. Jadi tanpa desainer pun dia bisa pakai templates, dia bisa pakai aset-asetnya di Canva. Ngeditnya pun bahkan tidak perlu installing. Jadi pakai browser aja udah bisa, namanya aja cloud dan mobile ya. Jadi dia bisa pakai apps, bisa pakai browser, sangat mudah gitu, right? Apalagi kalau kalian lihat iklannya Canva, itu dia nyebutnya adalah design for work gitu. It's not just design, it's designed for work. Yang awalnya satu kantor mungkin ada satu porsi kursi untuk desainer, tapi sekarang kursinya itu nggak dipakai, kursinya sekarang diberikan ke Canva. Jadi orang-orang udah nggak perlu lagi desainer in-house, tapi mereka bikin sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita tahu sebagai desainer itu kan beda banget ya, yang didesain sendiri sama didesain desainer kan. Kalau desainer pasti dia pakai riset, dia pakai memilih warna yang tepat, brandingannya sama. Kalau misalkan didesain sendiri biasanya main template aja dan that's bad gitu. Biasanya kayak gitu sih. Basically, tapi mereka nggak ngerti itu. Apalagi ada AI sekarang, ada Midjourney, ada Gengraph, terus ada Meta AI yang free banget di WhatsApp bahkan, ya kan? Terus ada ChatGPT yang juga bisa memproduksi gambar, ada DeepSeek juga bisa kayaknya, ada Gemini juga bisa memproduksi gambar. Basically all of those itu bisa memproduksi gambar bahkan tanpa bantuan orang juga sekarang. Yang awalnya masih bisa bikin template, yang butuh orang juga untuk membuat template, sekarang enggak, mereka bisa memproduksi sendiri. Saya nggak ngomongin kontroversinya ya, apakah AI ini mencuri karya orang, apakah enggak, apakah dia clear atau enggak, halal atau enggak, no. Tapi saya memaparkan aja ini loh yang terjadi gitu. Mungkin kedepannya saya akan lebih membahas tentang AI ya, basically ya. Nah, kalau udah kayak gitu, sebenarnya gimana nih manusia-manusia desainer ini? Sebenarnya ya. Oh, sebelum ke sana, saya mau tunjukin satu data. Ini salah satu data penunjang statement saya tadi ya. Kalau di tahun 2025 sampai 2030 itu teknologi trendsnya yang driving business transformation atau perubahan bisnisnya. Teknologi yang mempengaruhi perubahan bisnis itu apa aja? Yang pertama adalah AI, benar kan? Paling banyak 86% AI itu. Lalu information processing technology atau teknologi informasi IT lah ya. Lalu ada robots dan autonomous system, kayak udah mobil-mobil listrik itu sudah pakai autonomous driving, udah pakai auto braking yang bisa ngerem mendadak sendiri kayak gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya sistem yang autonomi yang bekerja sendiri dan robot biasanya. Lalu ada energy generation, storage and distribution, dan masih banyak lagi yang bawahnya bisa dibaca. Bahkan ada quantum and encryption juga, tapi 12% aja gitu. Jadi basically AI itu akan gerakin banget gitu bisnis ke masa depan. Lalu ada juga data yang berikutnya ini, demand atau kebutuhan tentang AI di masa depan tahun 2022 sampai 2004 itu meningkat drastis banget ya. Ini kalau kita lihat datanya
Yang kiri itu adalah enrollment atau penggunaan AI-nya dalam puluh ribu gitu ya. Yang di bawahnya itulah tahunnya. Jadi tahun yang paling kencang itu adalah 2023. Karena dulu lagi tren-trennya AI pertama kali keluar kan. Nah, tahun 2024 itu mulai naik banget. Ini datanya real ya dari WEF tadi, World Economic Forum gitu. Lalu ada banyak banget jobs yang hilang. Ini saya tunjukin datanya. Tahun 2030 nanti itu ada good employment change by 2030. In the next 5 years, 170 million jobs are projected to be created and 92 million jobs to be displaced. Jadi ada 92 pekerjaan yang akan digantikan. Sama apa? Sama yang pertama tadi pasti, sama AI tadi. Lalu, ini ada data juga nih, bisa tampilin the fastest growing jobs sama the fastest declining jobs. Yang paling mengejutkan dan paling membuat deg-degan itu adalah graphic designer di fastest declining jobs yang ungu itu. Menarik sekali, graphic designer itu digantikan sama AI dan memang sudah kelihatan bau-baunya ya. Bau-baunya udah kelihatan tuh. Ini ada largest declining jobs, laki-laki graphic designer juga masuk 3 paling bawah, walaupun 3 paling bawah, tapi kita harus waspada juga graphic designers. Di sini ada 15 largest growing jobs sama 15 largest declining jobs. Laki-laki graphic designer masuk dan 3 teratas tuh. Pekerjaan yang digantikan adalah pekerjaan yang repetitif kalau kita lihat. Kalau tadi ada datanya, itu ada contohnya bank teller, ada clerks itu ya staff biasa begitu. Ada admin, ada sekretaris, ada caretakers itu kayak tukang bersih-bersih, cleaners itu sama juga, housekeeper juga sama, cashiers, kasir itu juga digantikan. Pokoknya pekerjaan yang tidak, dalam tanda kutip, tidak berpikir. Nah, graphic design kalau hanya mendesain saja itu tidak dianggap sebagai pekerjaan yang berpikir, dan pekerjaan ini sangat-sangat bisa diotonomikan. Contohnya kayak ada Canva, kayak ada AI, bisa banget diotonomikan gitu. Bahkan riset saya ini lagi berjalan, ini riset saya lagi riset AI juga, membuat sistem untuk AI yang bisa otonomi pekerjaan, kayak contohnya membuat logo, membuat gambar dari konsultasi dan lain sebagainya. So, itu beneran akan tergantikan ke depannya. Lalu, apa yang akan kita lakukan gitu sebagai desainer gitu ya? Ada skill yang tidak akan tergantikan sebenarnya. Ini ya, contohnya ya. Ada core skill sama ada emerging skill. Core skill itu adalah skill yang akan terpakai tahun 2030, dan ada emerging skill, yaitu skill yang kayaknya akan berkembang nantinya, tapi sekarang masih biasa aja. Salah satunya adalah design and user experience. Design di sini bukan graphic design, guys, tapi design, yaitu pola berpikir untuk merancangnya yang dimaksud. Jadi bukan mendesain gambarnya yang dimaksud, tapi adalah pola berpikirnya. Lalu kedepannya lagi itu adalah core skill 2030. Salah satunya adalah system thinking dan creative thinking, analytical thinking juga masuk. Creative thinking, analytical thinking, sama system thinking itu adalah skill atau pola berpikir, kemampuan berpikir yang akan terpakai 2030 nanti. Jadi menarik banget. Yang lainnya enggak ini. Kayak misalkan bahkan multilingualism atau kita berbahasa banyak pun itu akan tergantikan nanti sama AI. Tapi kalau yang creative thinking, analytical thinking, system thinking, design and user experience maksudnya, itu akan emerging sama core skillnya tahun 2030 bahkan. Jadi kalau bisa saya simpulkan dengan pemahaman sendiri gitu, kita sebagai desainer itu nggak boleh satu dimensi aja pikirannya, tapi kita harus banyak tuh kemampuannya. Kayak analytical thinking kan kita harus tahu banyak hal ya. Lalu creative thinking kan kita harus experience banyak hal. Kita harus mengalami banyak hal sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru, yang kreatif, right? Kayak gitu. Tadi di masa depan itu satu job bisa 7 skill. Jadi bisa analytical thinking, creative thinking jadiin satu, system thinking jadiin satu, design and user experience jadiin satu. Desainer juga sama, harus multi dimension namanya skillnya. Ini juga ada data terakhir nih ya, walaupun sebenarnya pembahasannya udah selesai, tapi ada data terakhir bisa tampilkan juga. Ada beberapa skill yang akan ada di 2025 dan akan terus meningkat nih. Yang paling pertama tuh analytical thinking tadi ya. Kita berpikir untuk menganalisa sesuatu. Kita harus objektif. Lalu berikutnya ada creative thinking. Creative thinking juga akan berkembang, yaitu berpikir out of the box sesuai judulnya rubrik kita kali ini.
out of the box. Kita harus berpikir di luar kebiasaan orang. Terus ada system thinking, itu nomor 12. System thinking itu adalah berpikir menyeluruh. Jadi kita harus memikirkan dampaknya, pro dan kontranya. Kita harus memikirkan apa ini penyebabnya atau apa ini hasilnya nanti ke orang-orang. Kita harus memikirkan itu juga. Nah, kemampuan-kemampuan berpikir itu nanti akan dipakai. Terakhir, ini ada beberapa pekerjaan yang cocok untuk creative thinking dan ada banyak banget. Ada education, training, insurance, pension, terus ada medical, healthcare, advanced manufacturing dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Tapi kayaknya itu bisa dipotong aja deh, nggak usah deh. Yang terakhir, sorry. Yang terakhir tadi setelah system thinking apalah tadi boleh, tapi ini nggak usah yang terakhir ini kayaknya nggak nyambung nih. Oke, langsung menutup aja ya Bar ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya di masa depan kita jangan satu dimension tuh berpikirnya. Kita harus punya skill-skill yang tadi saya sebutin tadi, system thinking, analytical thinking, creative thinking dan lain sebagainya. Dan utilizing AI itu bukanlah momok gitu ya. Jadi bukanlah suatu aib, bukanlah suatu hal yang nggak boleh. Bahkan menurut saya kalian harus mulai jumping ke sana, ke AI juga. Tapi bukan sebagai pemikir utamanya AI-nya, tapi kita harus jadi pemikir utamanya dengan skill-skill thinking tadi, lalu memakai AI hanya for the tools, untuk toolsnya aja, mirip seperti mesin cetak pada abad-abad awal di Eropa tadi gitu. Oke, thank you udah ngedengerin dan silahkan di-share sebesar-besarnya karena ini penting banget datanya, terkhusus untuk desainer-desainer yang masih jadi dalam tanda kutip graphic designer yang cuma ngebuat poster doang dan lain sebagainya. Mereka harus lebih dari itu. Kedepannya kita akan ngomongin AI dan sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.